Kita buka dalam Kejadian 26 dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-34 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 34. Ishak di negeri orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih besar daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam hari Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Isa kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya lah sumur itu Seba. Sebab itu nama kota adalah Beerseba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het dan Basmat, anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan bagi Ishak dan bagi Ribka. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca tentang Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai dengan 34 kita melihat bahwa Ishak itu adalah orang yang mengalami pertolongan Tuhan dengan heran. Dia diberkati Tuhan dengan dahsyat, makin kaya dan sangat teramat kaya. Pada saat itu firman Tuhan berkata demikian. Dan kalau kita lihat dia diusir karena kekayaannya, karena dia menjadi orang yang eh, sangat berkuasa di antara orang-orang pribumi yang ada di situ pada saat itu, dan sampai akhirnya dia diusir. Namun kekayaan, kelimpahan, dan berkat dia tidak sedikit pun berkurang.
meskipun dia diusir untuk pindah sana, pindah kemari, dan lain sebagainya. Kekayaan dan berkat dia tidak sedikit pun berkurang. Sumur di dalam perjanjian lama itu bicara tentang berkat Tuhan. Air itu bicara tentang berkat Tuhan. Jadi kenapa kalau kita berdoa itu dua media yang diperbolehkan sampai dengan hari ini untuk dipakai secara Alkitab, ya, secara Alkitabiah yang tercatat dan yang saat ini juga masih kita gunakan. Yang pertama ada minyak, ya, ada minyak zaitun, olive oil yang 100% murni. Itu digunakan untuk berdoa, media yang juga di Alkitab tercatat. Nah, itu media yang pertama. Media yang kedua apa? Air, ya. Itu media yang sampai dengan hari ini juga dipakai untuk berdoa, gitu ya. Bukan itu menjadi jimat, bukan itu menjadi dikultuskan menjadi alat yang berkuasa, tidak, ya. Itu menjadi sesembahan-sesembahan. Kalau kita megang itu pasti kita punya urapan, punya kuasa dan lain sebagainya. Enggak, itu cuma media. Yang media yang sampai dengan hari ini Tuhan masih pakai. Garam itu tidak ada, ya, itu tradisi orang-orang Kejawen dan India, ya. Untuk garam itu, ya. Kemudian ada tradisi lagi apa? Bawang putih, ya. Ada tradisi juga banyak bawang putih. Nah, orang-orang Kristen juga ada yang pakai bawang putih untuk berdoa. Itu tidak, ya, itu tradisi. Itu bukan datang daripada Alkitab. Kemudian saya pernah lihat orang tuh pakai apa yang bau pedas, ya, rempah-rempah, ya. Em, yang biasa untuk sule sule su- susu susu jahe, iya, jahe, ya. Nah, orang pakai jahe tuh juga ada orang pakai jahe untuk mengusir setan. Nah, itu media-media yang bukan datang daripada Tuhan itu. Bukan berarti itu tidak dipakai Tuhan, tapi itu udah beda itu. Itu udah tradisi, ya. Itu udah tradisi dan itu tidak datang daripada Alkitab, ya. Nah, makanya di dalam pelayanan kita kita selalu menyarankan bahwa ikuti aja Alkitab. Kalau bisa ikuti tradisi-tradisi. Karena di balik tradisi ada filosofis, ada hal-hal yang kemudian itu tidak selaras dengan firman Tuhan. Kita kembali ke sini. Itu kenapa air itu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sampai dengan hari ini kita hidup dalam perjanjian baru. Air itu selalu melambangkan tentang berkat Tuhan. Air itu melambangkan tentang Roh Kudus, air itu melambangkan tentang Allah sendiri, air itu juga melambangkan tentang kehadiran Tuhan, air itu juga melambangkan tentang berkat Tuhan. Kenapa sumur-sumur yang pada saat itu ditinggalkan oleh Abraham, oleh karena Abraham mati, ditutup oleh bangsa-bangsa yang mendiami tempat-tempat daerah sumur itu? Karena sumurnya nggak mengeluarkan air lagi. Karena sumurnya nggak mengeluarkan air lagi, makanya ditutup. Tapi kemudian ketika itu digali kembali oleh anaknya Abraham, yaitu adalah Ishak, dan kemudian kemudian sumur itu didapati mengeluarkan air, dan kemudian bangsa-bangsa sekitar pribumi yang ada di daerah situ, kemudian ribut dengan Ishak. Oh, ini punya kami, ini milik kami, gitu kan? Ini milik kami. Kenapa? Diperebutkan. Karena ada airnya. Kenapa sebelumnya ditutup? Karena tidak ada airnya, gitu ya. Kemudian akhirnya dia diusir kembali dan dia kemudian mendapatkan ribut lagi dan kemudian dia akhirnya pergi lagi ke tempat yang lain dan sampai di situ dia kemudian di Rehoboth dia tidak mendapatkan pertentangan dan kemudian di Beersheba juga dia tidak mendapatkan pertentangan dan kemudian di dua tempat itu dia mendapati sumur yang kemudian menjadi pencukupan kebutuhan bagi mereka pada saat itu. Bukan hanya kebutuhan pribadi tapi juga peternakan dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat polanya bahwa Tuhan dapat menghentikan berkat ketika Tuhan bukan lagi menjadi Allah perjanjian yang disembah dan ditinggikan atas kehidupan seseorang. Ya, itu kenapa Bapak Ibu Saudara dalam kita melakukan sebuah bisnis, pekerjaan, penting sekali, ya, untuk kita terlibat secara langsung sebagai orang yang memiliki perjanjian kepada Allah di dalam pekerjaan bisnis kita itu. Orang ada, bangun bisnis sudah hebat, sudah heboh dan diberkati dengan dahsyat, dan kemudian dia serahkan ke karyawannya, dia nggak lagi in charge di sana, dia cuman hitung-hitungan uang aja, pokoknya cuman kemudian apa namanya, ya, yang penting uangnya masuk aja. Nah, itu pada ujung-ujungnya apa? Bisnisnya tidak berkembang dan akhirnya apa? Tutup. Ini sudah banyak sekali. Orang selalu bilang, kenapa ya kok kalau saya nggak masuk di dalam bisnis saya, kalau saya nggak ngerjain secara langsung di bisnis saya, kok rasanya kok berkatnya seret ya? Kok rasanya makin anjlok ya keuangannya ya, pemasukannya. Kenapa?
Karena Allah berkenan atas orang yang punya perjanjiannya. Ya, ini bukan hanya semata-mata karyawannya tidak bekerja dengan baik. Ini bukan semata-mata hanya karena karyawannya tidak melakukan dengan baik. Ada penipuan di sana, ada korupsi di sana, ada mengambil barang di sana. Bukan. Bahkan meskipun karyawannya sudah berlaku dengan baik, ketika kita yang memiliki perjanjian dengan Allah terhadap pekerjaan, bisnis, dan hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam bisnis kita, dan kita tidak lagi hidup dalam perjanjian itu, maka tidak akan ada lagi berkat-berkat daripada Allah yang mengalir. Seperti sumur-sumur yang tadi. Kemudian sumurnya mengering, ya, dan kemudian mati. Bapak, Ibu, Saudara, ini prinsip perjanjian yang penting sekali untuk kita pahami dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara tidak bisa berjanji kepada Tuhan, memiliki perjanjian hidup di dalam berkat, di dalam pekerjaan, tapi Bapak, Ibu, Saudara tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjanjian itu. Yang Bapak Ibu suruh berjalan siapa? Orang lain. Yang Bapak Ibu suruh berjalan siapa? Karyawan. Yang Bapak Ibu suruh berjalan siapa? Timnya. Gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya terkait dengan tim. Bukan kita sendiri. Oh, kita juga harus berjalan bersama-sama dengan itu. Orang yang punya visi daripada Tuhan itu penting untuk berjalan di depan. Karena hanya orang yang punya visi daripada Tuhan yang dapat mendengar tuntunan Tuhan untuk berjalan kemana. Dan orang yang punya visi nggak harus sempurna, gitu. Saya sudah berulang kali bicara tentang kepemimpinan. Musa dipilih sama Tuhan bukan karena pandai manajemen. Musa dipilih sama Tuhan bukan karena pandai bicara. Musa dipilih sama Tuhan bukan karena kecakapan. Musa dipilih sama Tuhan karena Musa mengenal visi Tuhan. Pemimpin itu penting sekali mengenal visi Tuhan. Seorang business owner itu penting sekali mengenal visi Tuhan. Seorang kepala tim itu penting sekali mengenal visi Tuhan dan berjalan bersama-sama Tuhan di dalam visinya. Ketika kita tidak berjalan, kita kemudian hanya menyuruh tim kita, karyawan kita, kamu berjalan nih, pokoknya ke sana. Sana itu arahnya ke sana gitu. Oh, kita sedang melanggar perjanjian untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar di dalam doa, puasa, tetapi juga di dalam hari-hari kita melakukan pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya sudah sering kali mendengar orang buka bisnis, menjalankan bisnis. Kenapa ya? Kok kalau saya yang nggak terjun langsung untuk saya hadir di tempat martabak saya, kok rasanya kok martabak saya nggak rame? Oh, kenapa ya? Kok kalau saya yang nggak ada di kantor, rasanya kok nggak ada klien yang mau datang? Kenapa ya? Kalau bisnis ownernya yang nggak datang dan lain sebagainya, kok nggak bisa survive, nggak berkembang bisnisnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perjanjian. Perjanjian. Ketika Abraham tidak meninggalkan perjanjiannya karena dia kemudian ini ya melakukan hal yang keji dan hidup dalam kedagingan. Bukan, di ayat Alkitab ditulis karena dia mati, gitu ya. Sehingga apa yang ada pada dia itu kemudian ketika itu ditinggalkan dan di daerah bangsa-bangsa yang tinggal pada saat itu mereka tidak menghormati dan mengenal Tuhan, pada akhirnya apa? Sumurnya itu juga mati. Tuhan memberikan visi yang baru kepada Ishak. Ada banyak sumur Abraham yang ditinggalkan. Ya, ada banyak sekali sumur Abraham yang ditinggalkan. Tuhan kasih visi kepada Ishak untuk untuk eh, untuk menggali kembali sumur-sumur yang ada. Ke sumur yang ini dipertentangkan, makanya namanya Esek. Ya, kemudian akhirnya dia ke sumur yang ini dipertentangkan. Kemudian dia ke Rehobot. Ya, dia menyebut sumur itu menjadi Rehobot. Kemudian tidak terjadi pertentangan. Kemudian dia ke Berseba. Tidak terjadi pertentangan dan itu mengeluarkan air dan berkat yang banyak. Orang yang diperkenan Tuhan, apapun yang dikerjakan dan dilakukan dengan kedua tangannya, ketika itu sesuai dengan perintah Tuhan, pasti ada berkat Tuhan mengalir di sana. Pasti ada berkat Tuhan di sana. Kisah sederhana kehidupannya, dia ikut perintah Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil 100 kali lipat.
Dalam masa kelaparan, Ishaklah justru orang yang keluar sebagai yang dimenangkan. Ketika ayat ini terjadi, itu sedang ada masa kelaparan yang besar. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, ada masa kelaparan yang saat itu terjadi sangat-sangat besar pada saat itu. Namun, ketika Tuhan berperkara dalam kehidupan seseorang berkenan atas kehidupannya, masa kelaparan, masa yang sulit tidak akan dapat menjadi penghalang berkat Tuhan untuk terjadi. Keadaan gonjang-ganjing dunia terhadap perekonomian tidak dapat menjadi penghalang untuk tangan Tuhan mengangkat saudara. Keadaan gonjang-ganjing perekonomian dunia tidak boleh jadi penghalang untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Maka jangan lagi ngomong karena keadaan dunia. Oh, karena ekonomi. Oh, karena krisis. Oh, karena inflasi. Oh, karena keadaan ini begitu dan lain sebagainya. Saudara tidak perlu perkatakan itu, memang keadaannya seperti itu. Tidak perlu diaktifasikan dalam kehidupan iman. Yang harus kita perkatakan sebagai orang percaya adalah meskipun keadaan inflasi yang tinggi sekali di Indonesia, saya percaya berkat Tuhan tidak kekurangan. Meskipun keadaan yang tidak menentu dalam perekonomian Indonesia secara geopolitik dan juga perekonomian, saya percaya bahwa Tuhan menolong memberkati usaha bisnis saya. Jangan punya iman-iman miskin, iman-iman kalah, iman-iman yang hancur. Ya wajarlah, wajarlah. Keuangan saya seret, keuangan dunia juga lagi seret kok. Wajarlah bisnis saya lagi kurang diberkati sama Tuhan. Memang keadaan dunia lagi begini. Itu adalah sebuah iman yang tidak beriman kepada Tuhan. Jangan campur-campurkan iman kita dengan keadaan dunia yang sebenarnya bukan dalam iman. Di dalam Bapak Ibu Saudara itu perlu menyaring ya. Perlu menyaring, ini mohon maaf saya sampaikan. Karena ini internal ya. Bapak Ibu Saudara itu perlu menyaring hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar. Penting sekali. Hamba Tuhan yang tidak tertanam dalam firman, hidup dalam firman, mengalami kuasa kemenangan firman. Bapak Ibu Saudara tidak akan dapat apa-apa dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Saya menjumpai ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan itu mencampur-campurkan ayat Alkitab, pemberitaannya, dengan pengajaran-pengajaran dunia. Ada yang berkata, oh afirmasi diri. Itu bukan firman Tuhan. Kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan universalis. Ya, kekuatan dunia. Meditasi. Itu bukan firman Tuhan. Ada perbedaan antara meditasi dan konsekrasi. Konsekrasi kita menyerahkan diri kita resting di hadapan Tuhan. Meditasi itu adalah kita menerima energi daripada dunia. Oh, saudara harus hati-hati, ya. Dan itu adalah pendeta-pendeta hamba Tuhan yang cukup banyak dikenal, ya, cukup banyak dikenal. Tidak terlalu terkenal, tapi cukup banyak dikenal. Bapak Ibu Saudara harus perlu punya iman yang benar-benar tertanam dalam firman Tuhan sehingga telinga kita tidak mudah untuk menerima segala sesuatu yang seolah-olah itu firman padahal bukan firman. Kalau saudara tertanam dalam firman, saudara akan tahu mana yang firman dan bukan. Mana yang firman Tuhan dan bukan. Saudara akan peka bahwa ini suara Tuhan atau bukan. Waduh, banyak sekali saudara. Banyak sekali. Saudara scrolling udah 1 jam saja, saudara akan menemukan itu. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hati-hati ya. Saya bukan membangun barrier antar hamba Tuhan, bukan ya, bukan. Saya berjejaring banyak dengan hamba-hamba Tuhan. Saya hubungan baik bahkan dengan orang-orang yang saya tidak setujui pengajarannya. Saya berhubungan baik bahkan dengan hamba-hamba Tuhan yang saya tidak suka cara dia menyampaikan firman Tuhan mungkin, melayani bukan dalam
konotasi tidak suka membenci tapi tidak cocok dengan caranya. Gitu ya. Mungkin terlalu menghakimi kah, atau mungkin terlalu jenaka kah, atau gimana gitu ya. Pokoknya seperti itu. Tapi saya tidak membenci orangnya. Saya tetap berhubungan baik. Tapi dalam hal pengajaran, tapi dalam hal firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus benar-benar membuka dan menutup telinga bagi firman Tuhan yang benar-benar seharusnya Bapak Ibu Saudara dengar. Penting. Tanpa pendengaran akan firman Tuhan yang benar, yang di dalam kuasa Allah, tidak akan ada iman yang bertumbuh dengan baik dan benar. Tidak banyak orang itu yang benar-benar hidup dalam firman dan membaca firman Tuhan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma sekedar bicara firman Tuhan, orang itu jagonya banyak sekali yang jago. Ya, kalau cuma sekedar berkhotbah, orang tuh banyak sekali jago berkhotbah. Ya, karena khotbah itu skill, ya, public speaking, ya. Tetapi pengenalan akan firman Tuhan, kuasa daripada otoritas Allah atas firman itu tidak bisa dibohongi. Maka Bapak Ibu Saudara harus hati-hati. Itulah peringatan yang juga kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Gitu ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara terjebak dalam pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Kalau kita lihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan, apakah Tuhan bicara untuk orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti Ishak ini, menjadi orang yang memiliki perjanjian di dalam bisnis pekerjaan kehidupannya, akan semakin diberkati kehidupannya? Iya, ini firman Tuhan mengatakan, ketika Ishak menabur dalam masa kelaparan, ketika Ishak menabur dalam masa yang pada saat itu seharusnya tidak menghasilkan buah, tapi karena Tuhan yang yang beserta dengan Ishak, dia bukan hanya mendapatkan hasil yang sedikit, tapi dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Hasil orang-orang yang diberkati Tuhan itu pasti signifikan, melampaui orang-orang yang mengandalkan kekuatan dagingnya, melampaui orang-orang yang menganggap diri pintar untuk melakukan sesuatu, melampaui orang-orang yang menganggap diri bisa, melampaui orang-orang yang berpengalaman. Ini firman Tuhan, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam perjanjian berkat Tuhan, maka saudara dapat mengalami kelimpahan di melampaui segala pengalaman, melampaui segala kecakapan, melampaui segala kemampuan Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa marketing, Tuhan pasti tolong untuk bisa marketing kalau memang itu dibutuhkan. Nggak bisa jualan, Tuhan pasti tolong untuk bisa jualan. Sampai akhirnya di dalam penyertaan pemeliharaan Allah itu kemudian menjadi sebuah karunia. Ada urapan, ada karunia. Ada urapan, lawatan, karunia. Karunia menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan. Ya, dan kemudian itu tertanam dalam diri kita. Ya, itu karunia. Urapan, lawatan, itu adalah bentuk kuasa daripada Allah yang hadir dalam diri seseorang dan bahkan seringkali dalam wujud yang pertama kali itu mengendalikan. Ya, seperti contohnya seperti ini. Orang pertama kali berbahasa roh itu tidak dapat mengendalikan berbahasa roh. Ya, itu tidak dapat mengendalikan bahasa roh. Pertama kali. Gitu. Saya itu mungkin sekitar 2-3 kali ketika saya kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA saya dijamah sama Tuhan dalam doa pribadi, saya main gitar, kemudian Tuhan jamah. Dalam 1 bulan tuh ada 3 kali saya berbahasa roh, saya tidak bisa kendalikan. Gitu. Setelah itu saya bisa kendalikan. Setelah itu saya bisa kendalikan bahasa rohnya seperti apa. Kemudian semakin dipertajam. Nah, itu sudah membentuk karunia ketika dia sudah bisa dikendalikan. Karunia itu diberikan. Handphone, kalau saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, ini berarti saya karuniakan. Artinya yang menjadi orang yang dapat bisa memfungsikan barang ini siapa? Bapak Ibu Saudara. Ya, mengoperasikannya. Bapak Ibu Saudara. Ini handphone kalau saya berikan, ini saya karuniakan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat memfungsikan sesuai dan sekehendak Bapak Ibu Saudara. Ya,
Mau dipakai browsing, mau dipakai chat, mau dipakai nonton, ini sudah saya karuniakan, gitu. Ini akan menjadi Bapak Ibu Saudara akan makin canggih dan pintar menggunakan handphone ini kalau Bapak Ibu Saudara semakin sering menggunakannya, melatihnya, ya. Ini. Nah, itu adalah wujud daripada karunia. Urapan, lawatan, itu adalah momen pertama kali kita menerima kuasa itu. Dan seringkali itu tidak dapat bisa dikendalikan. Tidak bisa, tidak dapat dikendalikan. Nah, itu kenapa Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam perjanjian berkat Tuhan, ada lawatan, ada kuasa yang mengalir untuk kita hidup berjalan di dalam perjanjian itu. Kalau ada sesuatu yang memang kita tidak bisa, kalau memang ada sesuatu yang kita tidak bisa dan tidak mampu lakukan, memangnya Tuhan tidak bisa dan tidak mampu lakukan. Tuhan pasti bisa dan mampukan untuk kita melakukannya. Saya banyak sekali mengalami momen supernatural di dalam pekerjaan. Terus kok tiba-tiba kok, yang saya tuh kadang sendiri kaget loh, kok saya kok bagus sekali hasilnya gitu. Loh, kok bisa ya? Gitu. Waktu itu istri saya baru masih masih jadi pacar ya, masih jadi pacar. Itu siapa yang buat? Gitu. Saya. Bagus sekali ya. Gitu. Terus saya tuh awal-awal ketika Tuhan percayakan bisnis saya tuh banyak sekali tercengang. Karena secara teknis, saya tuh banyak yang nggak bisa. Secara teknis saya banyak yang nggak bisa. Ya karena memang bukan bidang saya. Saya suka dengan digital, tapi saya nggak pernah ada di dalam apa namanya secara teknis. Saya lebih lebih banyak di pengalaman saya di perusahaan sebelumnya, di yayasan sebelumnya, saya lebih kepada memanajemen tim sebagai supervisor waktu itu, supervisor digital marketing. Saya merasa diri kemampuan saya itu kalau saya nilai ya kalau saya dalam hal analisa, dalam membuat strategi, ya saya lebih cakap daripada hal teknis, gitu ya. Dalam dalam hal teknisnya untuk membuat produknya dan lain sebagainya. Tapi pada awal-awal itu saya banyak sekali momen-momen saya tercengang, "Loh, kok bisa seperti ini? Loh, kok bisa seperti ini? Kok bagus ya hasilnya?" Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara akan diperlengkapi Tuhan di dalam lawatan dan kuasa ketika Bapak Ibu Saudara mengizinkan Tuhan bekerja. Maka di situ akan ada lawatan dan kuasa yang mengalir sampai kemudian itu menjadi sebuah karunia yang dapat Bapak Ibu Saudara terus pertajam, terus pertajam. Bukan lagi kemudian sekedar lawatan dan kuasa yang sesekali, tapi menjadi karunia yang menetap, dapat dikendalikan, ya, dapat dikendalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ishak ini adalah orang yang mengalami hal tersebut sehingga dia dapat mengalami berkat Tuhan. Sumur-sumur yang dia buka kembali daripada eh, sumur-sumur ayahnya Abraham yang telah ditutup oleh bangsa-bangsa itu, dia buka kembali atas perintah Tuhan, atas visi Tuhan, karena dia sudah mengenal apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupannya. Sehingga bahkan dalam masa yang kelaparan sekalipun, dalam masa-masa yang tidak mudah sekalipun pada saat itu terjadi, dia tetap mengalami signifikan dalam hidup. Dia tetap mengalami berkat kelimpahan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sudah mengalaminya belum? Dalam masa-masa yang tidak mudah, dalam masa-masa yang mungkin bagi orang kok ini sulit sekali ya untuk berjualan. Bapak Ibu Saudara sudah mengalami belum? Kalau belum mengalami, sudahkah ada berkat perjanjian di situ? Sudahkah Bapak Ibu Saudara mengalami eh, perkenanan daripada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan? Sudahkah itu terjadi? Kalau Bapak Ibu Saudara belum terjadi, kalau itu belum terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka buatlah perjanjian dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan. Perjanjian itu mengandung kuasa yang besar sekali. Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa perjanjian Abraham dengan Allah itu mengandung berkat yang besar, tapi perjanjian itu harus dikerjakan dengan orang yang berjanji kepada Allah. Jangan berjanji kepada Allah, tapi orang yang disuruh ngerjainnya bukan saudara.
Tuhan, ini saya serahkan bisnis saya. Saya berjanji bisnis saya begini, 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 begini. Tapi kemudian yang ngerjakan karyawan, yang ngerjakan orang lain, yang ngerjakan tim, Bapak Ibu Saudara tidak pernah lagi pegang bisnisnya. Ya, sudah pasti airnya tidak akan lagi mengalir. Sudah pasti, sudah pasti. Jadi penting sekali perjanjian. Di dalam ayat yang ke 22, 21 ya. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Berkat Tuhan itu seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, pencukupan Allah untuk hari ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk tujuan, ya, untuk tujuan. Berkat Tuhan itu, pencukupan daripada Tuhan itu untuk sebuah tujuan yang mulia. Tuhan memberkati seseorang itu untuk hidup dalam kelimpahan bagi berkat keturunannya, bagi berkat keturunan. Saudara diberkati Tuhan itu bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk kehidupan, untuk pemeliharaan atas keluarga, untuk pemeliharaan atas banyak orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Artinya penting manajemen keuangan, manajemen berkat Tuhan. Kalau saudara tidak memanajemen berkat Tuhan dengan baik, mau perkenanan Tuhan heran dan hebat, saudara tidak memanajemen keuangan dengan baik, saudara akan kehilangan begitu banyak. Akan kehilangan begitu banyak. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan sebagai orang yang berjanji. Berjalan sebagai orang yang berjanji, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup sebagai orang yang diperkenan sama Tuhan, memiliki perjanjian dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, memakai berkat itu bagi kemuliaan nama Tuhan untuk memelihara bangsa, memelihara rumah, memelihara keluarga. Harus ada manajemen keuangan yang baik di sana. Berkat Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara sudah dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Adakah masa-masa kita meninggalkan bisnis kita, pekerjaan kita dan sembrono menyerahkan kepada orang lain? Atau adakah kita belum membuat perjanjian? Atau adakah kita belum memanajemen keuangan dalam usaha pekerjaan kita dengan baik? Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara boleh ambil waktu untuk berdoa. Ada satu bagian terakhir yang Roh Kudus bicara tentang firman ini, yaitu tentang kehausan. Ishak itu bisa saja pada saat itu dia kemudian berontak dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kemudian terjadi peperangan antara pihak keluarganya dan bangsa itu.
Dia nggak perlu pindah ke sumur yang lain untuk menggali sumur yang lain ketika terjadi pertentangan. Tapi pada akhirnya itu tidak terjadi karena dia tetap mau ikut perintah Tuhan. Saudara, kalau saudara haus untuk mendengar suara Tuhan, haus akan berkat Tuhan yang benar, bukan dalam kehausan akan uang, saudara pasti memperolehnya. Kalau saudara cuma rindu untuk mengalami berkat Tuhan sedikit, ya saudara hanya akan menerima demikian. Kalau saudara akan kalau saudara haus untuk menerima berkat Tuhan kelimpahan, maka saudara akan menerima demikian. Ishak menerima berkat kelimpahan yang makin hari makin kaya, bahkan sangat kaya dikatakan. Karena dia terus haus pemeliharaan, terus haus penyertaan, terus haus kehadiran, terus haus akan Allah. Dalam sumur-sumur yang dia sudah bangun, dia sudah menerima pemeliharaan di sumur Rehobot, seharusnya itu sudah cukup, tetapi dia enggak. Dia masih lagi menggali sumur yang lain, sumur Berseba. Dia haus akan pemeliharaan Tuhan. Karena dia tahu di dalam kehadiran Tuhan ada penyertaan yang heran dan besar, pemeliharaan yang besar, dan dia merindukan itu terus terjadi dalam kehidupannya. Adakah kita hari-hari ini merasa cukup, 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 tapi dalam konotasi yang negatif, bukan dengan bersyukur, tapi dengan kemalasan? Kalau saudara hanya merasa cukup dengan kemalasan karena kemalasan, saudara sedang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara merasa cukup karena bersyukur, itu baik. Tapi kalau karena kemalasan, saudara sedang berdosa di hadapan Tuhan. Ishak, dia haus dengan begitu besar akan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehausannya itu. Dia mengejar dan mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dan Tuhan bukakan sumur yang lainnya untuk memberkati kehidupan Ishak. Kalau nggak ada kehausan hari ini dalam pekerjaan saudara untuk pemeliharaan Tuhan, saudara makin hari akan makin depres. Saudara makin hari akan hanya makin capek, tapi hasilnya tidak seberapa. Saudara sekarang berdoa, minta kehausan akan pemeliharaan Tuhan itu dibesarkan, mengalir dalam kehidupan saudara. Ya Roh Kudus, datang. Saat ini Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang baik. Saat ini datanglah dan penuhilah setiap hati jemaatmu, umatmu, dengan kehausan akan pemeliharaanmu. Bukan dari pikiran-pikiran dunia, bukan dari apa yang dapat dilihat mata, tapi apa yang datang daripada Allah. Penuhilah dengan kehausan-kehausan yang datang daripada Allah. Yang sudah merasa letih, capek, menanti-nantikan begitu lama tapi masih belum mendapatkan jawaban. Tuhan, saat ini datanglah. Taruh kesetiaan untuk mendengar suara Tuhan. Taruh kesetiaan dan iman untuk terus berada di dalam perintah-perintah Tuhan. Jangan jadikan kami sebagai bangsa-bangsa yang mencuri berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan pada orang lain. Karena kami iri, karena kami cemburu. Seperti bangsa yang pada saat itu merebut sumur daripada Ishak. Tapi biarlah kami menjadi Ishak-Ishak yang Tuhan tolong pimpin dan sertai untuk terima berkat kelimpahan daripada Allah. Taruhlah kehausan itu dan biar perjanjian yang telah dan pernah kami buat dalam hidup kami terhadap bisnis pekerjaan, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini aku berdoa, semua penghalang berkat atas kehidupan saudara, ketakutan, ketidakberimanan, perkataan dunia, keadaan sekeliling, saat ini semua pekerjaan setan itu patah di dalam nama Yesus. Bahkan semua
kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk perampasan, kutuk penipuan, kutuk kegagalan atas kehidupan saudara, saat ini aku patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa daripada Allah mengalir, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus datang atas kehidupan saudara, membebaskan. Dan saat ini berkat Allah yang tersedia pada salib Kristus Yesus menjadi nyata semuanya dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan, bisnis, kehidupan. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan buat bisnis Bapak Ibu Saudara, di bidang apapun, saat ini biarlah perjanjian yang sudah saudara buat dan ikat di hadapan Tuhan, saat ini tergenapi di dalam nama Yesus. Roh Kudus, datanglah saat ini, lawat dan berkati. Ada orang yang jempol kaki kirinya itu seperti tertusuk, di bagian ujungnya seperti tertusuk. Saudara, ada jimat-jimat dari leluhur yang perlu saudara bakar. Itu jimatnya seperti seperti berwarna emas, tapi itu bukan emas bahannya. Bahannya bukan emas, tapi warnanya emas. Disebut seperti memberikan berkat dan lain sebagainya, tapi itu sebenarnya itu memiskinkan saudara. Itu kutuk. Saudara harus lepas dari itu. Saudara doakan siapa ini orangnya, harus bakar jimatnya kalau saudara mau dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini datanglah ya Roh Kudus, datang dan lepaskan jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datang dan lepaskan jemaatmu di dalam nama Yesus. Bentuknya seperti kapal, tapi kecil, tidak nyampe setelapak tangan. Bentuknya seperti kapal, tapi bukan kapal. Yang saya lihat seperti kapal, bentuknya tapi bukan kapal. Roh Kudus saat ini datang dan lepaskan di dalam nama Yesus semua kutuk-kutuk kemiskinan patah hancur di dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk roh nenek moyang penyembahan berhala di dalam nama Yesus patah hancur dalam nama Yesus. Saat ini berkat, kelepasan, kemurahan, kemuliaan daripada Allah mengalir atas setiap bisnis pekerjaan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum ini ya, sebelum saudara yang mau bersaksi atau bertanya. Saudara, penting sekali kalau ada diberikan benda-benda daripada leluhur, nenek moyang gitu ya, yang sifatnya apalagi kebudayaan. Penting sekali itu untuk didoakan terlebih dahulu apakah itu memang Tuhan kehendaki atau enggak. Ya, semuanya itu ngomongnya baik karena memang pekerjaan setan itu menipu, ya. Dia itu bapa dari segala pendusta yang mengerjakan pencurian, pembunuhan, pembinasaan. Nah, itu pekerjaan setan. Ya, jadi pasti di depan dia ngomongnya kepada leluhur-leluhur di atas, oh ini kasih berkat, oh ini kasih berkat. Beberapa waktu yang lalu, saya ada mendoakan satu keluarga. Kakaknya baru meninggal. Kakaknya baru meninggal, jadi tanah dari kuburan dari kakaknya ini dibagi-bagikan. Dibagi-bagikan. Dan dia bawa. Ya, dan dia bawa dan kemudian dia minta dilepaskan. Gitu ya. Nah, bilangnya apa? Bilangnya apa tanah kuburan ini? Bilangnya untuk diberkati. Padahal sebenarnya apa tanah kuburan ini? Roh yang dibawa. Roh tumbal. Gitu. Kemudian saya tanya, ke atas sudah berapa orang yang meninggal? Oh, setiap anak laki-laki pasti meninggal dalam usia muda. Meninggal dalam usia muda. 40 tahunan. Ya, 40 tahunan. Meninggal muda semuanya. Laki-laki. Itu. Itu beberapa generasi. Nah itu tanah kuburan itu bukan untuk berkat. Tapi itu untuk memilih penerusnya. Gitu loh. Tapi setan ngomongnya apa? Ini untuk berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara tuh harus hati-hati kalau menerima benda-benda dari keluarga, apalagi yang sifatnya kebudayaan. Saya tidak anti dengan adat istiadat. Saya anti dengan adat istiadat yang belum dikuduskan. Ya. Nah, jadi kalau belum ya harus dikuduskan. Nah, Bapak Ibu Saudara berdoa ya tadi siapa orangnya. Karena ini menghalangi hidup Bapak Ibu Saudara untuk mengalami berkat loh. Puji Tuhan. Ya, saya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kesaksian
tambahan dipersilahkan. Thank you, Puji Tuhan. Silakan. Ada? Aku aku mau sharing perjalanan Salad Master. Boleh, silakan. Jadi kan kemarin pas Doada kan udah dapet Cisani sama Bu Kelly. Terus ternyata kemarin tuh ada acara Salad Master. Ada timku yang lama waktu itu dia Oke. tuh awal-awal pengen ikutan itu tapi terlambat. Tapi waktu itu aku merasa kok dia kepengen banget ikut. Udah katanya udah penuh udah nggak bisa. Tapi kok dia pengen banget ikut dan memang dulu dia cukup kuat dengan Tuhan gitu ya. Ternyata akhirnya kita jadi bisa untuk doa bareng lagi, Chris, gitu. Jadi Hmm. kayaknya Tuhan memang persiapkan tim ya untuk kita berdoa bersama gitu. Karena dia pernah belajar nubuat gitu, pernah dapat ya apa suara Roh Kudus gitu deh. Jadi dia sudah menjadi bagian daripada tim. Sudah, dia memang sudah lama jalanin, tapi sekarang karena aku baru sadar berjalan dengan Roh Kudus supranatural ini, jadi kita bisa ketemu lagi untuk bareng gitu. Hmm. Puji Tuhan. Ada kendala dalam berjalan bersama Roh Kudus di pekerjaannya, bisnisnya? Nah, itu kalau tadi Chris ngomong hari ini tuh aku merasa gimana ya? Tadi kan dibilang kan kayak apa ya? Aku merasa kok kayaknya aku lagi sibuk untuk mendoakan orang, melayani orang dibanding kerjain salat master. Oke, jadi tadi sempet Tuhan bingung nih Tuhan gimana ya Tuhan. Memang sih aku melihat aku dikasih tim untuk berdoa bareng itu ya. Jadi aku mau tetapkan minimal seminggu sekali bareng doa bareng gitu. Nah, ya, ini ya. eh, saya percaya ya, saya percaya prioritas dalam hidup itu bukan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hmm. Bukan nomor. Tapi saya percaya prioritas dalam hidup itu seperti yang tercatat dalam Efesus bahwa dialah pusat dari segala sesuatu. Saya mau cari ini nggak dapat ya. Inilah ya, ini ya, pusat Hmm. ya, pusat ya. Nah, Yesus itu di tengah toh. Kalau banyak orang menjelaskan itu, oh nomor satu tuh harus Tuhan Yesus, gitu. Nomor dua keluarga atau pelayanan, gitu. Keluarga biasanya. Tiga pelayanan atau pekerjaan. Kemudian nomor empat apa, gitu, dan lain sebagainya. Nah ini sudah banyak mengalir dan bertumbuh di dalam gereja, ya prinsip ini. Nah saya percaya enggak seperti ini prinsip, karena kalau seperti ini kita akan sifatnya election, ya sifatnya akan election. Election itu ini ya apa namanya menyingkirkan. Nah, oh yang pertama udah pasti Tuhan Yesus, kemudian yang kedua keluarga, kemudian yang ketiga pelayanan atau pekerjaan misalnya. Oh kalau kita disuruh pelayanan atau pekerjaan dan kemudian di saat yang bersamaan dengan keluarga kita akan election ini, gitu akan menyingkirkan pelayanan dan pekerjaan, kita memilih keluarga lah, utama keluarga kok daripada pelayanan pekerjaan. Oh, tiap hari utamain keluarga, nggak pernah pelayanan, nggak pernah bekerja. Udah pasti bukan bukan dari Tuhan tuh, gitu ya. Tiap hari ke ibadah, gitu misalnya yang nomor satu tadi kan, mengutamakan Tuhan. Tiap hari ibadah tapi nggak pernah bareng-bareng sama keluarganya, gitu. Wah, ini yang lain di election. Kenapa? Karena pilihannya cuma satu, harus milih satu. Jadi harus ada super priority dalam kehidupan manusia yang hanya memilih nomor nomor satu, nomor dua, nomor tiga atau empat atau lain sebagainya. Nah tergantung kita pada saat itu memilih siapa. Kalau kita milih Tuhan, yang lainnya kita tinggalkan. Kalau kita milih keluarga, yang lainnya kita tinggalkan dan lain sebagainya. Nah ini adalah eh, pengajaran yang sudah lama berkembang dalam gereja yang diajarkan. Nah saya percaya eh, seiras dengan kitab Efesus ya itu saya pernah bawa khotbah tentang itu ya, Jesus at the center gitu. Dan saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu Allah itu dia berada di tengah karena dia pusat segala sesuatu. Dia nggak bisa numerik, dinomorkan. Dia pusat gitu loh. Nah, ketika dia pusat, maka segala sesuatunya kita dapat sebut apa sajalah dalam hidup kita. Yang mungkin itu hobi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, segala sesuatunya. Itu mengelilingi, mengelilingi. Nah, artinya seperti apa yang mau saya sebutkan? Kalau kita diberi kepercayaan lima sama Tuhan, ya, misalnya tadi ada pekerjaan, ada hobi, ada keluarga, ada pelayanan, kemudian ada
komunitas misalnya ya, sebut saja seperti itu, maka kita pasti dapat melakukan semuanya dengan baik, gitu. Karena tidak ada election, tidak ada super priority, karena semuanya adalah priority, karena Tuhan Yesus atau Allah itu di tengah. Nah, ketika Allah yang menjadi pusat kehidupan kita, maka kita dapat melakukan seluruh bagian kehidupan kita dengan baik. Kegagalan untuk melakukan semuanya dengan baik adalah kegagalan menjadikan Tuhan sebagai pusat. Gitu. Nah, kalau kita mengerti bahwa Allah itu sebagai pusat kehidupan kita, kita dapat mengerti kapan saya harus melayani, mendoakan, kapan saya harus melayani dalam pekerjaan, kapan saya harus melayani dalam keluarga, kapan saya harus melayani bagi diri saya sendiri. Ya, hobi tadi ya. Gitu. Karena segala sesuatu firman Tuhan bilang apa? Eh, Perbuatlah seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Nah, jadi Ci harus bisa membagi kapan harus melayani dalam hal mendoakan, kapan melayani dalam hal tim. Nah, karena tim Cici ya harus bergerak bersama dengan Ci. Karena perjanjiannya dengan Ci Mariska, gitu loh. Tim itu berjalan di dalam gerbong berkat yang bersama-sama dengan Ci yang pegang, gitu loh. Nah, itu mereka ikut bersama-sama dengan gerbongnya, gitu loh. Nah ya, nah jadi itu yang perlu 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 didoakan. Tuhan kasih saya kekuatan kemampuan. Oh seringkali dalam kehidupan saya tuh merasa tidak mampu. Aduh Tuhan tidak mampu. Saya rasanya kok padat sekali. Saya harus bagi waktu untuk pelayanan. Dan pelayanan saya bukan di hari Minggu tapi tiap hari. Gitu. Saya harus bagi waktu. Saya juga harus mengurus pekerjaan saya. Saya harus bagi waktu juga dengan istri saya. Saya harus bagi waktu juga dengan keluarga saya. Saya harus tetap nyiapin waktu untuk telepon mama di rumah, gitu kan? Nah, saya harus siapin waktu itu semua. Dan ada banyak sekali momen juga saya ngerasa Tuhan tolong. Kok kayaknya saya ini ya, apa namanya, kekurangan waktu 24 jam itu kurang gitu. Ada banyak masa juga seperti itu. Tapi ya terus diserahkan sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan gitu. Kasih kekuatan untuk dapat melakukannya. Sehingga semuanya tetap dapat dengan maksimal dilakukan gitu. Nah, kalau saya sih ya saya menetapkan waktunya gitu. Oh, saya kan punya waktu sekian dalam hidup saya. Ya saya harus bisa menetapkan kapan saya melayani Tuhan dengan cara melayani orang lain, mendoakan dan lain sebagainya, melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan di pekerjaan saya, melayani Tuhan di keluarga saya. Loh, di pekerjaan saya juga melayani Tuhan. Kan itu Tuhan yang suruh. Kalau kita lihat dalam kisah Ishak, Ishak ini tidak ada hubungannya dengan gereja, gitu loh, yang tadi. Tapi kenapa dimasukkan dalam kisah Alkitab? Gitu. Karena ini adalah hidup seseorang yang melayani Tuhan, bukan hanya dalam bagian tertentu, tapi seluruh bagian kehidupannya. Nah, jadi kita uh, harus ini ya, harus apa namanya, bisa membagi-bagi waktu dengan baik, memanajemen waktu. Nah, ini kan Tuhan tuh kasih karunia kepada orang, talenta kepada orang tuh beda-beda kan. Ada yang dikasih 5, ada yang kasih 4, ada yang kasih 3, dan lain sebagainya. Gitu ya. Talentanya, berkatnya macam-macam. Ya ada orang yang bisa cuma di gereja aja gitu ya. Ya memang berkat Tuhan, Tuhan kasih di sana, ya enggak apa-apa. Gitu loh. Saya tidak menghakimi orang yang demikian, tapi orang yang demikian juga tidak boleh menghakimi orang yang diberkati dengan cara yang berbeda. Gitu loh. Oh, gitu kan? Ya misalnya ini misalnya ya. Nah, oh kamu tuh tidak fokus jadi hamba Tuhan. Kamu harusnya ini tidak boleh berbisnis gitu misalnya gitu kan. Saya kan jadi hamba Tuhan tapi juga kamu harusnya tidak boleh berbisnis, kamu kan hamba Tuhan ya hamba Tuhan aja misalnya, ya harusnya tidak boleh menghakimi gitu juga ya, karena itu kan memang kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi saya pun juga tidak menghakimi orang ya, oh kamu lu hamba Tuhan kok tidak punya sesuatu yang kamu bisa lakukan untuk Tuhan gitu, kamu tidak berkarya di marketplace. Pencukupan kamu gimana? Enggak juga. Kenapa? Karena Tuhan berkati orang itu dengan talenta, berkat, karunia, dengan kecukupan yang berbeda-beda. Yang terpenting semuanya harus dilakukan dengan baik. Jadi ya, dalam masa sekarang ya Tuhan sedang tuntun hidup saya seperti ini. Apakah berikutnya eh, seterusnya akan seperti ini? Saya tidak tahu, gitu ya. Yang tidak tahu, saya mah nurut aja. Seperti saya melihat tokoh-tokoh Alkitab itu yang Tuhan berkati ya, nurut aja. Musimnya selalu berbeda. Musimnya selalu berbeda.
nggak selalu ada di kerajaan, nggak selalu ada di menggembalakan ini, gembalakan apa ternak, nggak selalu, beda-beda. Musa 40 tahun pertama di kerajaan, 40 tahun kedua di penggembalaan, ya, dia menggembalakan kambing domba, ya. 40 tahun kedua ketika dia diusir dari kerajaan. 40 tahun berikutnya dia membawa bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu ya. Jadi masanya berbeda-beda, gitu. Nikmati saja masa yang saat ini sudah Tuhan tolong dan tuntun kehidupan kita, gitu ya. Nah, jadi itu yang saya juga lakukan dalam hidup saya. Kalau saat ini Tuhan sedang pimpin saya melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, lakukan dengan maksimal. Di musim berikutnya mungkin berbeda. Itu ya, saat ini saya sedang menikmati musim ini. Berikutnya, musim yang berbeda, ya mungkin ada musim di mana Tuhan suruh saya, apa namanya, fokus akan satu hal, dan lain sebagainya, yaitu ini Tuhan. Tapi yang paling penting kita mengerti, kita sedang ada dalam musim mana dan mana yang harus kita kerjakan. Yang repot, kalau kita nggak ngerti kita ada di musim apa. Kita sedang ada di musim di kerajaan seperti Musa, di musim yang pertama, tapi kemudian kita berperilaku sebagai gembala domba. Nah, ini repot. Ngerti ya maksud saya ya? Kalau kita tahu kita dipanggilannya di apa, ya harus lakukan sesuai dengan itu. Ya Musa pada saat dia ada di musim di kerajaan, ya dia jadi pangeran gitu loh. Dia belajar gitu kan. Dia harus belajar tata krama, belajar kepemimpinan, belajar apa manajemen dan lain sebagainya. Belajar pokoknya. Pangeran itu kan dilatih untuk menjadi raja berikutnya. Dia belajar seluruh kemampuan itu. Belajar gitu. Nah, jadi itu penting. Nah, Cimariska dan dan ibu-ibu semua saat ini bisa nggak mengatur itu dengan baik? Harus. Kalau belum bisa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Engkaulah pusat hidup saya mau seluruh hidup saya direnda ulang. Biar saya memprioritaskan Tuhan, dan Tuhan yang menuntun saya untuk melakukan semuanya dengan baik. Gitu. Ya, puji nama Tuhan. Mudah-mudahan sederhana dan dapat Iya, dimengerti. iya. Gitu. Itu saja. Ada lagi, si Mariska? Bagaimana dengan Matius 6 ayat 33? Nah, Carilah dahulu kerajaan Allah dan iya, kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak bertentangan. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bukan berarti kita super priority, hanya pelayanan saja, hanya di gereja saja, bukan. Tapi dalam seluruh bagian kehidupan kita, kita melakukannya untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Gitu loh. Nah, jadi yang super priority itu yang di tengahnya, bukan yang di pinggir-pinggirnya. Makanya saya nggak pakai sistem election 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pakai sistem election, ya kita akan terjerat pada itu super priority yang satu atau yang kedua, yang ketiga, dan lain sebagainya. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu berhubungan dengan seluruh bagian kehidupan kita. Gitu. Kalau kita sedang dipimpin di musim untuk kita harus ada di dalam pelayanan full, maka ada pemeliharaan Tuhan atas itu semua. Ya, kalau Tuhan pelayanan doa, ya, pelayanan doa full. Saya percaya seluruh bagian kehidupan kita itu pelayanan, bukan cuma sekedar yang ada dalam gereja. Ya, pelayanan itu ya. Makanya saya tidak membagi-bagi pelayanan dalam gereja atau enggak dan lain sebagainya. Nah, kalau Tuhan percayakan kita untuk melayani Tuhan dengan full ada di dalam sebuah marketplace, gitu ya. Saya percaya bahwa ada pemeliharaan sempurna di sana dan ada tujuan Tuhan kenapa di sana. Tapi ingat ada musim, ya, ada musim. Musimnya ada berapa saya tidak tahu. Ya Musa sih Tuhan tuntun dalam 3 musim, ya, dalam 3 musim Tuhan tuntun. Kalau musim Tuhan Yesus, saya melihat ada 2 musim. Nah, musim orang bisa beda-beda, gitu. Musim Tuhan Yesus digambarkan ada 2. Gitu. Dari dia 0 sampai dengan 12, dan kemudian dari uh, masa masa keimaman di umur 30 tahun ya, sampai dengan kematian. Gitu ya, penyaliman. Nah, jadi musim tiap orang bisa beda-beda dan saya tidak ngerti musimnya seberapa banyak. Gitu. Paling sederhana kalau saya menjelaskan biasanya per usia. Pas kanak-kanak ya kita musimnya di kanak-kanak, melayani anak-anak. Pas kita remaja ya musimnya remaja. Nah, di remaja Tuhan sedang tuntun dalam musim yang apa, gitu. Kayak misalnya saya ya, sekarang di usia seperti ini sudah
eh, menikah, punya anak, saya tuh tidak terlalu, dulu saya tuh sangat bersemangat sekali untuk melayani anak-anak muda yang sifatnya tuh anak-anak sekolah, gitu ya, sifatnya anak-anak sekolah, gitu. Tapi sekarang saya tidak seperti itu lagi karena memang bukan musim saya, gitu loh. Nah, saya lebih kepada dewasa muda, gitu ya, orang-orang tua. Ya, kalau anak-anak yang sekolah, yang youth sekali, remaja gitu, saya terlalu capek untuk ngimbanginnya, gitu. Terlalu capek untuk ngimbanginnya, kenapa? Karena itu harus yang fun terus gitu loh. Nggak bisa diajak serius kalau yang anak-anak seperti itu, gitu ya. Nah, jadi musimnya dengan sederhana biasanya saya membaginya seperti itu. Tapi apakah setiap orang musimnya seperti itu? Ya beda-beda juga. Yang paling penting adalah kita ngerti Tuhan sedang bawa kita di musim apa, gitu. Nanti baca, coba perbanyak baca tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai kehidupannya. Ini coba dilihat, oh dia musim musim ini jadi apa? Musim ini ngapain? Daud kan ada musim dia kemudian menjadi gembala. Kemudian ada musim dia kemudian menjadi panglima. Kemudian dia ada musim menjadi raja. Kemudian dia ada musim menjadi orang yang ditinggalkan, gitu ya. Nah, musimnya empat tuh, gitu. Yang tercatat secara besar. Nah, kecil-kecilnya pasti banyak. Tapi yang tercatat secara besar, garis besar kehidupannya dia seperti itu. Gitu. Dan apa yang dia lakukan di setiap musimnya, gitu. Apa priority yang pada saat itu dilakukan. Nah, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya tidak bertentangan ketika kita memusatkan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, gitu. Bukan pekerjaan yang jadi pusat, bukan pelayanan yang jadi pusat, bukan keluarga yang jadi pusat, tapi Kristus Allah yang jadi pusat sehingga semuanya dapat dikerjakan, semua yang dipercayakan dapat dikerjakan dengan baik, gitu. Saya menjumpai itu banyak juga orang tuh akhirnya gagal dalam keluarga karena gagal memahami hal ini. Saya percaya Tuhan tidak mengelection keluarga, tidak mengeliminasi keluarga hanya karena kita melayani Tuhan. Saya percaya enggak. Kenapa? Orang Tuhan yang pertama kali membentuk keluarga. Saya sudah jelaskan ya di ketika kita perjumpaan uh, offline terakhir kemarin tentang keluarga. Saya bahas tentang keluarga. Home for Jesus. Kalau nggak salah kemarin ya saya bahas. Mukjizat pertama kali diadakan dalam keluarga, pernikahan. Tuhan tidak akan mengeliminasi keluarga. Fokus pelayanan aja, nggak usah urusin keluarga, nggak usah urusin harmonisan, nggak usah perbaikin karakter, nggak usah eh, perbaiki kasih kepada anak dan lain sebagainya. Oh, ini saya tidak melihat ada keselarasan dengan firman Tuhan dengan itu. Tapi kalau kita juga fokus sama keluarga terus-menerus, tidak pernah beritakan Injil, tidak pernah melayani Tuhan di gereja, tidak pernah melayani Tuhan di luar gereja, juga bermasalah. Nah, makanya saya tidak pakai tadi lagi ya, super priority-nya bukan yang nomor satu, dua, tiga, tapi Tuhan. Jadi, tidak bertentangan. Mudah-mudahan sederhana dapat dipahami. Oke, thank you, Chris. Sama-sama, Ci. Ya, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara pertanyaan atau mau menambahkan atau kesaksian dipersilakan. Saya pengen tambahin ya, boleh ya, Silakan. Krishna. Tadi yang mengenai Matius 6:33 ya. Kalau pengertian saya begini, eh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi menurut saya itu adalah basic ya. Jadi bukan masalah prioritas 1, 2, 3, 4, tetapi justru dengan Matius 6:33 itulah, itu adalah basic kita dalam melakukan segala sesuatu. Jadi nggak dipisahkan dalam hal pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan segala macam. Saya itu pernah diajarin sama Tuhan itu, Matius 6:33 itu, ibarat itu segala sesuatu itu kayak SOP gitu ya. Kayak kita melakukan waktu kita bekerja atau melakukan sesuatu itu biasanya ada aturan main gitu ya. Justru dengan Matius 6:33 itu yang membuka pikiran kita pada saat kita mencari kerajaan Allah, terus kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat langkah-langkah kita itu
sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi kalau menurut saya itu adalah satu kesatuan gitu yang tidak bisa terpisahkan, dan udah jelas-jelas begitu kita eh, bangun tidur gitu ya, yang kita cari utama itu adalah Tuhan dan kebenarannya. Karena itu ada yang menentukan langkah demi langkah kehidupan kita. Karena Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang benar. Dan terus kalau untuk masalah yang satu, dua, tiga, empat, nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga dan segalanya, eh, saya rasa itu lebih ke arah pada saat kita dihadapkan kepada pilihannya. Kalau itu menurut saya sih. Terima kasih. Pilihannya harus tetap Tuhan. Kita nggak bisa milih keluarga dan Tuhan. Nggak bisa. Iya, Makanya tidak ada super election. Harus Christ is the center. Makanya Efesus bilang gitu. Dialah pusat segala sesuatu. Ya, ya terserah. Kalau masih mau pakai pilihan satu, dua, tiga dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Cuman Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang hal itu ya. Jadi dialah pusat segala sesuatunya. Oke, ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau menambahkan atau bersaksi terkait dengan usaha dan bisnisnya. Kalau mau bertanya juga dipersilahkan ya. Mungkin satu terakhir ya. Ada? Udah nggak ada? Oke, baik kalau udah nggak ada Bapak Ibu kita akan berdoa. Di nama Tuhan. Kita berdoa ya, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Roh Kudus, saat ini Engkau datang atas setiap orang yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap pergumulan usaha daripada orang-orang yang ada pada Zoom ini, baik di dalam mencari klien, mencari customer, dalam manajemen karyawan, manajemen tim, juga dalam mengembangkan bisnisnya, juga dalam mengelola keuangan untuk bisnisnya, cash flow-nya. Roh Kudus saat ini datang dan berkati setiap orang-orang yang ada. Juga yang bergumul di dalam menentukan bisnis yang baru, arah bisnis plan-nya seperti apa, marketing plan-nya. Roh Kudus saat ini datang. Semua ketakutan dan keraguan atas bisnis yang saat ini sedang dijalankan oleh setiap orang di tempat ini, aku berdoa. Saat ini Roh Kudus melepaskan dan menghancurkan di dalam nama Yesus. Datanglah ya Roh Kudus, datang dengan kuasa. Saat ini di dalam nama Yesus, seperti Ishak yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat. Meskipun di dalam masa kelaparan, di tanah kekeringan, saat ini urapan berkat yang sama mengalir atas setiap orang yang sungguh-sungguh menanggapi panggilan Allah. Saat ini, segala berkat itu terjadi ratusan kali lipat atas setiap yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Terjadi saat ini. Datang dan berkatilah ya Roh Kudus. Seperti Engkau menuntun Ishak untuk membuka, menggali kembali setiap sumur-sumur yang telah ditinggali dan ditutup. Saat ini Tuhan, berkat-berkat-Mu atas perjanjian orang-orang tua daripada setiap orang-orang di tempat ini juga terbuka. Warisan-warisan rohani itu diberikan. Warisan-warisan rohani itu diberikan. Semua yang pernah dicuri atas leluhur, orang tua, nenek, kakek, atas orang-orang yang ada di tempat ini, atas kami semua. Saat ini juga patah di dalam nama Yesus. Saat ini semua pekerjaan setan yang telah mencuri itu hancur patah. Dan saat ini dikembalikan ratusan kali lipat atas kehidupan kami. Yang pernah ditipu orang tuanya. Saat ini semua pekerjaan setan yang menipu itu hancur dan saat ini dikembalikan ratusan kali lipat atas kehidupan kami. Yang pernah bangkrut orang tuanya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus pekerjaan setan yang membuat bangkrut itu hancur dan saat ini dikembalikan ratusan kali lipat atas kami, anak-anaknya. Yang pernah ditipu habis-habisan. Saat ini hancur di dalam nama Yesus dikembalikan ratusan kali lipat atas kehidupan kami. Yang pernah kemalingan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancur pekerjaan setan dikembalikan ratusan kali lipat atas hidup kami.
Saat ini datanglah Roh Kudus atas setiap kami, atas setiap bisnis, pekerjaan, kehidupan kami. Dan biar atas segala sesuatunya Tuhan menjadi pusat atas kehidupan kami, sehingga kami mampu mengerjakan pekerjaan, pelayanan, keluarga, kehidupan kami, segala segala yang Allah percayakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini datanglah berkat Allah termaterai oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus saat ini kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, dan saat ini berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus mengalir atas kehidupan kami. Apapun yang kami perbuat dan lakukan dengan kedua tangan kami dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan. Kemanapun kami melangkah dan berjalan terus dibuat berhasil oleh karena Engkau Allah yang membuat kami diberkati. Saat ini kami terima semua berkat ini termaterai oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan, yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Terima